Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Seperti yang kemarin saya bicarakan bahwa kita akan menggunakan sistem WA Group dikarenakan ada kendala nanti di perbedaan waktu. Jadinya kita mulai dengan WA Group Voice ya. Oke, kita akan masuk slide pertama, kita akan masuk tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Jadi sebelum kita bicara sejarah tentang ekonomi Islam, kita mengenal sekarang ini ekonomi yang kita jalani sekarang ini adalah ekonomi yang digagasi oleh Adam Smith ya. Adam Smith tahun abad 18 memperkenalkan ekonomi yang kita pelajari sekarang ini ya. Ini pada saat industri Prancis. Jadi sejarahnya industri mulai berkembang di Prancis dan Adam Smith menciptakan teori tentang ekonomi yang kita pahami sekarang. Jadi Adam Smith ini juga dikenal sebagai bapak ekonomi dunia. Jadi kita pelajari berdasarkan dari teori-teori yang dipaparkan oleh Adam Smith ya. Tapi yang menarik adalah apakah benar jadi pertanyaan bahwa apakah benar ekonomi yang pertama kali digagaskan oleh Adam Smith. Nah, kita akan lihat nanti sejarahnya karena berdasarkan sejarah jauh sebelum Adam Smith teori-teori ekonomi sudah diperkenalkan oleh para ekonom-ekonom Islam ya, baik itu di abad keempat ya 4 Masehi atau abad ke-10 Hijriah sampai abad ke-15. Jadi ekonomi Islam itu sudah ada sebelum adanya teori Adam Smith. Nah, kita nggak tahu ini apakah Adam Smith yang meniru pemikiran ekonomi yang kita pelajari atau memang dia menemukan. Tapi dari rentang waktunya sejarah ekonomi Islam itu sudah ada ketika abad ke-10 berkembang pesat, abad 10 sampai ke abad 15. Tetapi sebelum itu juga pada abad awal-awal Hijriah atau abad ke-6 Masehi sudah ada pemikiran-pemikiran ekonomi yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai negara baru di Madinah, Nabi Muhammad menciptakan suatu sistem ekonomi yang ada sampai sekarang ini yang dikembangkan oleh para ekonom dunia. Kita akan bahas sejarahnya satu persatu. Saya review sebentar. Jadi salah satu perbedaan yang signifikan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional yaitu dalam pengembangan sistemnya dia selalu merujuk pada wahyu ilahi yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Apapun masalah baru yang mencuat akibat perkembangan zaman, ya, peradaban ataupun ilmu pengetahuan, teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh para sarjana muslim selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu konsepnya. Slide selanjutnya saya bahas dulu periode pemikiran ekonomi sebelum adanya kenabian. Artinya Nabi Muhammad sebelum lahir, yaitu sebelum tahun 610 Masehi. Jadi masih periode Mekah ya. Jadi belum Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah. Jadi Mekah adalah tempat kelahiran Nabi. Jadi jauh sebelum kelahiran Nabi, Mekah adalah tempat yang sepi, ya, karena gersang dan tandus. Jadi tidak ada aktivitas ekonomi di situ, ya, karena tanaman yang tumbuh saja juga tidak ada. Jadi kecil sekali adanya peradaban kehidupan di saat itu. Nah, salah satu
suku besar yang tinggal di Mekah pada zaman kenabian adalah Quraisy, ya, yang merupakan keturunan dari jalur Nabi Ismail. Ini sejarahnya ya. Jadi Mekah itu didominasi oleh suku Quraisy. Nah, suku Quraisy itu berpecah-pecah lagi menjadi suku-suku ya. Tapi yang dominan adalah di Mekah itu adalah Quraisy ya. Nah, secara umum suku Quraisy ini adalah kabilah yang berprofesi sebagai pedagang. Jadi sejarah ini tampaknya sangat penting untuk diketahui sampai-sampai Allah menurunkan sebuah surat khusus yang diberi nama surat Al-Quraisy. Jadi sejarahnya ya. Nah, di musim dingin orang-orang Quraisy ini di musim dingin mereka pergi ke Yaman di selatan untuk menghindari suhu dingin, sedangkan di musim panas mereka pergi ke Sam di utara. Jadi kegiatan ekonomi sudah ada sebelum kenabian ya. Nah, ketika hijrah kaum muslimin asal Mekah yang kebanyakan berusaha dalam sektor perdagangan, jadi hijrah itu adalah perpindahan dari kota Mekah ke Madinah ya, yang dilakukan oleh muhajirin. Ini mereka bertemu dengan kaum muslimin pribumi di Madinah. Jadi sebelum Nabi ke Mekah, ke Madinah, Nabi juga sudah mempersiapkan masyarakat di sana untuk menerima Islam. Jadi memang sebagian besar di Madinah itu sebelum Nabi hijrah sudah beragama Islam. Nah, penduduk Madinah ini kebanyakan adalah mayoritas sebagai petani karena memang daerahnya daerah baik untuk pertanian. Jadi dari konsepnya, dari sistem konsepnya perdagangan dan pertanian adalah dua sektor strategis yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Jadi Nabi sudah berpikir pada waktu itu menggabungkan antara kaum muhajirin yang berprofesi kebanyakan adalah sebagai pedagang karena memang orang-orang Mekah itu adalah pedagang, kemudian digabungkan dengan kaum muslimin pribumi di Madinah yaitu Ansor. Nah, mereka digabungkan menjadi sesuatu kekuatan yang cukup besar ya. Selanjutnya, jadi Muhammad bin Abdullah lahir pada tahun Gajah, yaitu pada saat Ka'bah ingin dihancurkan oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Jadi profesi suku Quraisy mayoritas adalah pedagang. Ini mempengaruhi kehidupan Muhammad bin Abdullah ya. Ini belum waktu sebelum Nabi ya. Sejak kecil beliau diajak oleh pamannya berdagang ke Syam yang sangat jauh dari Makkah oleh Abu Thalib ya. Pamannya mengajak Nabi berdagang ke negeri Syam. Nah, perubahan besar terjadi di Arabia di abad ke-7 diawali oleh seorang nabi yang sebelumnya berprofesi sebagai wirausahaan dan pedagang. Jadi background nabi adalah karena dia sudah dididik oleh pamannya berdagang, beliau adalah sebagai entrepreneur ya, berprofesi sebagai entrepreneur dan pedagang. Dia sering ikut pamannya ke negeri Syam untuk berdagang. Kemudian karena dia Nabi dikenal sebagai pemuda yang ulet dalam berdagang. Nah, kemudian beliau menjalin kerjasama dengan Khadijah, ya seorang saudagar janda perempuan kaya di kala itu. Jadi Nabi bekerja sama dengan Khadijah. Jadi Khadijah ini adalah istri Nabi yang pertama, yang umurnya 40 tahun, lebih tua 15 tahun. Kemudian karena ketertarikan Khadijah pada sifat-sifat Nabi yang amanah, jadi Nabi itu terkenal di negeri Mekah sebagai orang yang dapat dipercaya ya. Jadi pemuda yang memang sangat jujur. Nah, akad kerjasama antara Muhammad SAW dengan Khadijah saat itu adalah akad mudharabah. Nah, mudharabah ini yang kita kenal, nanti kita bahas apa itu akad mudharabah. Jadi akad mudharabah ini sudah ada
diperkenalkan oleh Islam sebelum Islam ada. Jadi akad mudharabah itu sudah ada sebelum Islam itu lahir, ya. Karena terkesan dengan kejujuran Nabi dan profesionalismenya, Khadijah menawarkan diri untuk diperistri dan berdagang, ya, oleh yang dibantu berdagang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini sebagai catatan, sekarang ini profesi pedagang atau wirasaha adalah sebuah profesi yang sangat penting dalam sebuah kehidupan. Nah, itu kurang lebih kondisi perekonomian sebelum Nabi, sebelum kerasulan, yaitu banyak suku Quraisy itu adalah sebagai pedagang. Nah, kita akan masuk ke periode kerasulan. Jadi setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, ya, periode kerasulan tentunya karena dia membangun negara Madinah, beliau juga membangun infrastruktur perekonomian, ya, karena negara Madinah pada waktu itu sejarah bahwa ada dua negara memang yang terkenal pada saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi dan Persia, ya. Jadi ada baru lagi adalah negara Islam yang dipimpin oleh Nabi yang bermarkas di Madinah. Jadi Islam lahir di dua kekuatan ekonomi, Persia dan Romawi. Nah, periode dakwah Rasulullah ini dibagi menjadi dua tahap, ya. Jadi periode Mekah dan periode Madinah, ya, dalam berdakwah. Nah, periode Mekah yang lebih lama yaitu 13 tahun, ya, Nabi Muhammad terfokus pada aspek pembangunan akidah. Adapun ketika hijrah ke Madinah yang lebih singkat periodenya 10 tahun, beliau banyak membahas banyak hal mulai dari syariat, muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Jadi di Madinah karena Nabi membangun sebuah negara, tentunya aspek-aspek muamalah menjadi sangat penting pada saat itu. Pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep tauhid. Jadi dalam Islam itu tidak bisa kita lepaskan dari konsep tauhid. Di antara nama Allah adalah Ar-Razak, yang maha pemberi rezeki. Oleh sebab itu, orang-orang beriman harus yakin sepenuhnya bahwa penghasilan yang didapat atau income yang mereka peroleh adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha yang dilakukan hanyalah sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya. Oke, selanjutnya di kegiatan ekonomi di Islam itu sektor ekonomi merupakan sektor real adalah merupakan bagian ekonomi yang sangat penting, ya. Jadi sektor real adalah sektor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Ini juga yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional. Jadi maksudnya begini. Jadi kita dalam bermuamalah, dalam berdagang, berekonomi, di Islam itu konsepnya adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus real, ya, harus real. Jadi nyata. Nah, sedangkan di ekonomi konvensional itu tidak harus. Jadi boleh berdagang tidak dengan ada barangnya, ya, tapi di Islam tidak boleh. Jadi setiap perdagangan harus disertakan dengan barangnya. Jadi nggak ada istilahnya berdagang dengan paper, itu nggak boleh. Jadi harus lihat zatnya seperti apa dan apa yang diperdagangkan itu jelas. Nah, ini konsepnya, ya. Jadi konsep Islam itu adalah yang ditransaksikan adalah real, ya. Oleh karena itu sektor real menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, sektor keuangan adalah sektor yang harus selalu terikat dengan sektor real. Nah, ini yang membedakan, ya. Jadi dalam sistem ekonomi Islam, keuangan itu harus selalu terikat dengan sektor real. Contoh, pembiayaan murabahah, misalnya murabahah itu jual beli, ya, di lembaga keuangan syariat adalah model pembiayaan yang mengharuskan keberadaan barang. Jadi kalau kita berdagang dengan pembiayaan murabahah, itu harus jelas barangnya yang mana. Jadi harus real, ya, tidak boleh tidak kelihatan barangnya, harus nyata.
tanpa adanya barang yang menjadi objek transaksi akad murabahah tidak mungkin dapat diselenggarakan. Jadi akad murabahah itu tidak dapat terjadi apabila barangnya tidak ada. Nah, akad murabahah ini nanti kita bahas ya. Nah, sebaliknya sistem ekonomi konvensional tidak mengharuskan keterkaitan antara kedua sektor tersebut. Jadi sektor keuangan dia dapat dijalankan tanpa keterlibatan sektor real. Inilah yang kemudian memicu terjadinya krisis keuangan, terutama pada tahun 2008. Krisis keuangan itu karena di Amerika terjadi krisis keuangan bahkan melanda dunia tahun 2008 karena kegiatan ekonomi keuangan tidak disertakan dengan uh, keterlibatan barangnya, ya. Yang diperjualbelikan adalah bunganya, bond atau obligasi pada waktu itu menjadi pemicu krisis ekonomi dunia, ya, jual beli surat utang, ya. Nah, uang yang terlalu banyak beredar tanpa disertai dengan sektor real yang mengiringi membuat sistem ekonomi berkembang dalam kekosongan. Sering juga dikenal sebagai bubble ekonomi, ya. Jadi kosong, dia hanya berupa balon, jadi kalau ditusuk dia pecah. Ya, gampang sekali pecah, jadi riskan, ya. Itu disebut dengan bubble ekonomi. Nah, pada periode kenabian, Nabi membangun Madinah juga pada waktu itu yang pertama kali di samping masjid yang dibangun adalah membangun pasar. Ya, jadi saat pertama kali sampai di Madinah, Rasulullah menyadari bahwa pentingnya membangun pondasi perekonomian untuk kemandirian umat Islam karena pada waktu hijrah itu adalah Madinah negara baru Islam. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana membangun perekonomian, yaitu dengan cara membangun pasar. Nah, inisiasi yang dilakukan oleh baginda Nabi pada waktu di Madinah, yang pertama adalah membangun masjid. Jadi seluruh aktivitas kaum muslimin dipusatkan di tempat ini, mulai dari tempat pertemuan anggota parlemen, sekretariat negara, Mahkamah Agung, markas besar tentara, pusat pendidikan dan pelatihan juru dakwah hingga Baitul Mal, ini dipusatkan di masjid. Kemudian yang dilakukan juga Nabi di Madinah ketika ke Madinah hijrah, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar dapat saling membantu satu sama lain. Jadi membuat persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena kaum muhajirin pada waktu hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Jadi hartanya ditinggalkan di Mekah. Karena tahu Nabi bahwa tidak datang ke Madinah tidak punya apa-apa, sedangkan di penduduk pribumi Ansar itu sudah mempunyai tempat tinggal dan ekonominya sudah berjalan, maka inisiasi dari Nabi mempersaudarakan itu. Jadi kaum muhajirin dan Ansor. Nah, yang ketiga membuat pasar milik umat Islam sendiri. Jadi pada waktu Nabi datang ke Madinah, sebenarnya sistem perekonomian sudah ada dan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, banyak dia sebagai pedagang. Karena pada saat itu pusat perekonomian terdapat di pasar dan dikuasai oleh para pedagang Yahudi. Dan kemudian banyak juga praktek kecurangan dan riba di pasar pada saat itu. Oleh karena itu Nabi membangun pasar milik umat Islam sendiri, ya. Nah, sistem juga yang dibangun adalah Nabi bagaimana caranya Nabi memberikan kesadaran kepada umat untuk bagaimana menghindari utang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan agar menghindari utang. Namun begitu, berutang diperoleh dalam situasi tertentu. Jadi prinsipnya adalah bagaimanapun sekuat mungkin dijauhkan dari hutang. Jadi seperti itu ya, karena kita tahu
kalau seseorang nih, ya biasanya kalau ada yang meninggal di umat Islam, kalau ada yang meninggal, kemudian pasti ditanya oleh keluarganya kalau ada terjadi sangkutan utang, mohon diselesaikan oleh pihak keluarga. Kenapa? Di keyakinan umat Islam bahwa selama seseorang masih terbelenggu oleh utang di dunia, maka perjalanannya ke akhirat akan mengalami hambatan, ya, atau dengan kata lain belum bisa diterima di akhirat selama dia masih berhutang. Oleh karena itu, Nabi melarang keras umatnya untuk mempunyai perilaku berhutang atau suka hutang, ya. Nah, sebenarnya Nabi sendiri pernah berhutang, ya. Pernah berhutang, tetapi kondisinya memang pada waktu itu adalah eh, Aisyah, ya, ketika di Madinah tidak mempunyai makanan apapun di rumah. Bayangkan, ya, seorang pemimpin negara di rumahnya tidak ada makanan, ya. Oleh karena itu Nabi berusaha berhutang, membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo, dan beliau menggadaikan baju besinya. Jadi kegiatan gadai, simpan meminjam dengan dengan jaminan barang itu sudah ada, ya, atau gadai itu sudah ada di zaman Nabi. Sebenarnya kegiatan ini tidak diketahui oleh para sahabat, ya. Jadi kalau misalnya sahabat sampai tahu, tentu para sahabat akan berbondong-bondong membantu Nabi, eh, eh, membantu Nabi dalam menyediakan makanan. Tetapi itu sifat Nabi, dia tidak melakukan itu. Dia melakukan sendiri dengan cara menggadaikan baju besinya, baju perangnya, untuk mendapatkan uang untuk membeli makanan untuk kehidupan kelangsungan hidup. Jadi berbeda dengan sekarang. Jadi kalau kita ini berhutang kan karena memang kondisi kebutuhan sekunder atau tersier, bukan primer, ya. Jadi Nabi pada waktu itu berhutang karena memang sudah tidak ada makanan lagi di rumahnya, ya. Jadi dia tidak mau meminta kepada para sahabat, dia hanya berusaha sendiri dengan cara menggadaikan baju besinya. Hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan utang dalam Islam, ya, hanya saja tidak boleh dijadikan sebagai gaya hidup, ya, sebagai seperti kebanyakan orang hari ini yang cenderung bermudah-mudah dalam berutang. Jadi prinsipnya adalah hindari utang sekuat mungkin, ya. Artinya pada kondisi memang berhutang itu kalau memang tidak bisa membeli makanan, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu boleh berhutang. Lebih dari itu tidak diperkenankan, ya, berhutang. Nah, Nabi juga pada masa kenabian Nabi menganjurkan untuk umatnya giat bekerja. Jadi Rasulullah mendorong sektor real agar senantiasa berputar, ya. Nah, salah satu bentuk dorongan beliau adalah agar kaum muslimin menjadi orang-orang yang giat bekerja, ya. Dengan bekerja tentu sektor real akan berputar secara otomatis. Meski beliau selalu mengajarkan bahwa akhirat adalah tujuan utama, di sisi lain dunia tidak boleh ditinggalkan. Jadi salah kalau mengatakan bahwa kita tidak mengejar dunia, kita hanya berfokus kepada akhirat, itu juga tidak benar, ya. Jadi akhirat harus sejalan dengan dunia. Jadi boleh akhirat menjadi tujuan utama, tetapi dunia tidak boleh ditinggalkan. Hadis Nabi, tidaklah seseorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari usaha tangannya sendiri. Nah, atas dasar ini kita dapat memahami bahwa dalam Islam menjadi pekerja bukanlah sebuah kehinaan, sebab tidak semua orang bisa langsung jadi pengusaha. Boleh sebagai pekerja juga boleh dianjurkan. Kemudian bagaimana kita berbuat baik pada karyawan, ya. Bagi para pengusaha, Rasulullah juga berpesan agar memperlakukan para pekerja dengan baik sebagaimana berlaku pada diri sendiri.
Beliau memerintahkan agar para pengusaha atau majikan memberi makan yang sama dengan apa yang dia makan, menyediakan pakaian yang sama dengan pakaian yang dia pakai, dan agar jangan bebankan pada mereka pekerjaan di luar batas kemampuan. Jadi di Islam ekonomi sudah diatur sampai bagaimana kita berbuat sepantasnya eh, sama dengan para pemilik modal. Jadi di prakteknya ya sama-sama, kalau memang makanannya sama, yang dimakan oleh karyawan ya sama dengan kita. Harusnya seperti itu. Nah, beliau berpesan agar menjelaskan upah di awal sebelum kerja dimulai agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Jadi konsep ekonomi di Islam buat para pekerja adalah harus jelas kontraknya. Jadi dibicarakan di awal. Jadi bukan bekerja dulu, baru nanti dibicarakan kontraknya, tetapi sebelum bekerja, jelas dulu kontraknya apa aja yang mesti dikerjakan, dia mengerjakan apa, dan dia dapat kompensasi berapa. Nah, inilah yang kalau ini tidak dilakukan, ini biasanya menyebabkan keributan di kemudian hari. Jadi mesti clear di awal. Nah, Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam mewajibkan kontrak kerja yang di dalamnya diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, ketika kontrak telah disepakati, masing-masing pihak harus berusaha untuk menjalankannya semaksimal mungkin, karena memenuhi kontrak perjanjian adalah bagian dari ciri orang beriman. Kemudian selanjutnya adalah anjuran berdagang. Jadi pada zaman Rasulullah, aktivitas perdagangan sudah menjadi tradisi mata pencarian. Jadi Rasulullah sendiri merupakan seorang pedagang. Ketika sebelum hijrah, waktu ketika di Mekah, Rasulullah adalah sebagai pedagang. Sebagai seorang pedagang, beliau tidak hanya sekedar mencari keuntungan untuk biaya hidup, tetapi juga berusaha untuk terus melakukan ekspansi bisnisnya dengan membangun kepercayaan orang-orang agar mau berdatangan membeli dagangannya serta menitipkan dana kepadanya. Jadi membangun kepercayaan itu penting dalam ekonomi. Nah, Abu Bakar juga merupakan seorang pedagang ya, meskipun beliau adalah seorang khalifah. Ya demikian juga Utsman bin Affan sebelum menjabat sebagai khalifah, beliau juga lama menggeluti dunia bisnis. Kemudian kegiatan ekonomi yang lainnya ada namanya Ihya al-Mawad dan Iqta. Ya, di masa Nabi ada kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan kepemilikan lahan. Di antaranya adalah Ihya al-Mawad dan Iqta. Ihya al-Mawad ini adalah menghidupkan lahan mati dan belum pernah ditanami sebelumnya, sehingga dapat memberikan manfaat. Adapun Iqta adalah distribusi tanah gersang, lahan tambang, dan air kepada individu-individu untuk kepentingan tertentu. Nah, Ihya al-Mawad dan Iqta ini adalah instrumen keuangan publik Islami. Jadi pada zaman Nabi ini sebagai instrumen keuangan ya, untuk mendorong manusia agar menyebar ke berbagai penjuru untuk mengoptimalkan lahan kritis atau tidak produktif. Jadi Rasul bersabda, siapa yang menghidupkan lahan maka tanah itu menjadi miliknya. Jadi di zaman kenabian, Nabi membangun ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi lainnya adalah ada larangan riba. Jadi sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, kegiatan riba adalah hal biasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di antara risalah muamalat terpenting yang disampaikan adalah larangan riba. Jadi dari 7 prinsip-prinsip ekonomi Islam yang kemarin kita bahas, itu adalah salah satunya adalah yang paling penting adalah larangan riba. Karena riba itu adalah dosa besar. Riba dilarang dalam setiap bentuknya, baik riba fadl atau riba nasiah. Riba fadl ini adalah riba barang ya, sedangkan riba nasiah ini riba simpan riba pinjam meminjam ya, nasiah itu pinjam meminjam.
Larangan riba dalam arti luas mendorong para pemilik modal untuk menginvestasikan dananya ke dalam sektor real. Jadi Anda bisa bayangkan ya, gara-gara riba orang jadi malas sebenarnya untuk bisnis. Jadi kalau misalnya nih, contoh ya, kalau mahasiswa sekalian punya uang misalnya 100 miliar, tentu yang ada di pikirannya yang paling gampang adalah naruh di riba ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Jadi 100 miliar bunganya berapa persen, 10% aja dia dapat 10 miliar. Nah ini kegiatan seperti ini dilarang dalam Islam. Jadi seharusnya 100 miliar ini didorong oleh pemodal untuk diinvestasikan dananya ke dalam sektor real. Karena kalau diinvestasikan akan tumbuh nanti ekonomi baru, mempekerjakan pekerja, menghidupkan keluarga, dan menghidupkan masyarakat di sekitarnya. Ya, dibandingin dengan contoh tadi uang 100 miliar diinvestasikan di tempat riba. Secara pribadi memang menguntungkan buat dia, ya dapat 10%, tetapi secara ekonomi tidak berkembang. Ya, harusnya dana itu diinvestasikan ke dalam sektor real supaya berputar. Hal ini berdampak pada pemilik modal harus bekerja sama dengan para pengusaha yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan produktivitas di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau pemilik modal didorong ke sektor real, tentunya pemilik modal akan mencari partner yang bisa bekerja, yang punya kemampuan dalam berbisnis. Nah, disitulah terjadi nanti akad kerjasama antara pemilik modal dan pedagang atau pengusaha. Ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi bertemu dengan Khadijah. Khadijah sebagai investor, pemilik modal, dan Nabi adalah sebagai profesional. Jadi profesional ketemu oleh investor menghasilkan suatu usaha. Jadi Rasul bersabda, siapa yang menghidupkan lahan maka tanah itu menjadi miliknya. Jadi di zaman kenabian, Nabi membangun ekonomi itu dengan membangun keuangan publik itu dengan mendorong uh, uh, mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif. Jadi supaya apa? Supaya menjadi produktif, ya membangun lahan-lahan baru. Nah selain Ihya Al-Mawad dalam rangka semakin mendorong produktivitas lahan, pemimpin di dalam hukum Islam dibolehkan untuk membagi-bagikan tanah yang gersang, lahan tambang alam dan air secara adil kepada masyarakat. Nah distribusi ini disebut dengan Iqta. Jadi di zaman Nabi tanah dibagi-bagi ya. Yang penting kalau dia bisa menghidupkan lahan itu, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, kegiatan keuangan publik pada zaman Nabi, keuangan publik, setiap pemerintahan membutuhkan biaya untuk menyelenggarakan pemerintah. Jadi negeri Madinah pada saat itu karena berbentuk negara, tentunya harus punya membutuhkan biaya. Oleh karena itu Nabi juga membangun lembaga atau kegiatan yang bergerak di kegiatan keuangan publik. Nah di awal hijrah Nabi dan para sahabat di Madinah belum memiliki anggaran yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi pada waktu awal-awal negara Islam berdiri belum ada anggaran ya, karena juga dari kaum muhajirin dari Mekah tidak punya dana, jadi masih belum mempunyai dana yang memadai. Oleh sebab itu, sumber-sumber penerimaan negara di Madinah harus diupayakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi digalilah bentuk-bentuk keuangan publik. Jadi dibangun di situ keuangan. Salah satu keuangan publik yang buat keuangan mendanai negara itu ada namanya gonimah. Jadi di antara sumber-sumber pemasukan negara yang sangat berperan di tahun-tahun awal ya. Jadi gonimah ini adalah sumber pemasukan negara di tahun-tahun awal Hijriah, yaitu merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh Islam melalui cara peperangan atau pertempuran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa
Ghanimah adalah harta yang halal untuk diambil oleh kaum muslimin. Jadi karakter dari perang yang menang tentu menguasai harta dari yang kalah. Itu semua ya yang berlaku di hukum perang seperti itu. Nah, ghanimah dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah 1/5, kemudian bagian kedua adalah 4/5. Jadi dibagi dua ghanimah itu. Bagian pertama ini adalah untuk Allah dan Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibu sabil, jadi untuk keperluan negara. Adapun bagian kedua yang 4/5 itu dibagikan kepada tentara lelaki, merdeka, akil balik. Ya, jadi yang ikut perang pada saat itu mendapat bagian 4/5. Nah, adapun wanita, hamba sahaya, anak kecil, dan orang gila tidak ada bagian untuk mereka. Ini ketentuan hukum yang ditetapkan dalam pembagian ghanimah. Nah, 1/5 harta rampasan perang yang diambil dari setiap peperangan merupakan sumber penerimaan Baitul Mal. Jadi yang 1/5 itu untuk membiayai negara, untuk memperkuat pengembangan pasukan kaum muslim. Dan keuangan publik yang lain yaitu adalah namanya FAI. Jadi FAI ini adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari non-muslim tanpa perperangan. Hal ini seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-As ayat 6-10. Harta FAI ini diberikan dengan sukarela. Nah, ini yang kadang banyak disalah tafsirkan oleh mereka-mereka orang-orang Islam radikal, artinya radikal yang benar-benar radikal ya, bukan radikal yang disematkan oleh kelompok-kelompok tertentu sekarang ini. Jadi radikal itu yang memang pada waktu itu kerjanya berperang, membom, melakukan bom, kemudian membuat teror di sana sini. Nah, itu orang-orang radikal. Nah, mereka beranggapan bahwa kegiatan mereka ini bisa dibiayai oleh PAI ya. Nah, ini padahal salah ya, karena PAI itu adalah pada kondisi perang. Jadi tidak pada kondisi perang itu tidak berlaku. Nah, inilah banyak disalah tafsirkan oleh sebagian golongan Islam yang radikal ya, yang menghalalkan segala macam cara untuk kepentingannya dengan berdalih bahwa harta PAI itu adalah halal. Padahal tidak boleh ya. Pembagian FAI itu diserahkan kepada istihad pemimpin umat kaum muslimin. Dia boleh mengambil tanpa adanya pembatasan dan memberikan sebagian kepada kerabat dan istihad juga. Jadi prinsipnya harta FAI ini adalah harta sukarela yang diberikan oleh kaum non muslim karena sebagai setoran ke negara lah ya, ke negara seperti pajak kalau sekarang ini oleh kaum non muslim kepada negara, diberikan dengan cara sukarela. Nah, selanjutnya keuangan publik yang lain yang sudah ada di zaman Nabi itu haraj. Haraj ini adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslimin ketika wilayah Khaybar ditaklukkan. Jadi haraj di kita juga ada ya pajak ya, PBB ya, dan lain-lain, pajak tanah dan lain-lain. Nah, sebelum ada pada zaman Nabi juga sudah diterapkan ya, sudah ada pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayahnya ditaklukkan. Jadi wilayah-wilayah yang ditaklukkan itu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tanah. Ya. Tanah taklukan ini diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberikan hak untuk mengolah tanah tersebut. Jadi kalau kita zaman dulu ketika menguasai suatu daerah atau negara itu menjadi hak dari negara itu yang mengambil alih. Nah, kalau di Islam di samping diambil alih, lahannya diberikan lagi kepada pengolah tanah itu dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Nah, jumlah kharaj ini adalah tetap, yakni setengah dari hasil produksi. Jadi dari produksi ya, bukan dari tanah yang dihasilkan. Nah, untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, Rasulullah mengirim orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk menaksir jumlah keseluruhan dari hasil produksi. Jadi ada yang menaksir, ada yang mencatat,
ada yang mengawasi ya, supaya kegiatan Haraj ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian sumber yang lain ada kafarat ya, ada sumber keuangan lain pabrik itu kafarat. Kafarat ini merupakan semua bentuk perbuatan yang dapat menghapuskan dan menutupi sebagian dosa sehingga tidak ada lagi pengaruh sanksi atas suatu perbuatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kafarat juga bermakna denda yang dikenakan kepada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran. Nah, kafarat juga pada waktu tahun 2015 pemerintah Arab Saudi itu membayar kafarat ya. Kafarat atas kesalahan dia dalam menentukan satu Ramadan. Nah, tahun 2015, oleh karena itu pemerintah membayar kafarat ya. Nah, denda dibayar dalam bentuk tunai atau bentuk lain. Contohnya jika seorang muslim batal puasa satu hari pada bulan Ramadan, dia harus memberi makan 60 orang miskin dalam jangka waktu tertentu untuk menghapus dosanya. Ya, ini disebut dengan kafarat. Nah, kafarat ini menjadi sumber keuangan publik pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Kemudian keuangan publik yang lainnya adalah jizyah. Jadi kata jizyah ini berasal dari kata yaza, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin berdasarkan perjanjian dengan ahlul kitab. Jadi kayak apa ya? Kayak ke uang keamanan lah gitu ya. Uang keamanan buat yang dibayarkan oleh tanggungan kaum muslimin. Nah, mereka menikmati berbagai hak dan memperoleh manfaat dari negara Islam. Jizyah dipungut dari setiap umat, baik ahli kitab, majusi, baik dari kalangan orang Arab ataupun bukan. Jadi pembayar jizyah adalah laki-laki, mukallaf dan merdeka. Jizyah tidak wajib bagi wanita, anak kecil, budak dan orang gila. Nah, jumlah jizyah yang harus dibayar dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlah minimal yang harus dibayar adalah 1 dinar. Adapun ketentuan maksimal tidak ditentukan. Hal ini diserahkan kepada ijtihad para pemimpin. Jadi jizyah itu minimal 1 dinar. Tadi keuangan sosial, keuangan publik, kemudian ada keuangan sosial. Nah, keuangan sosial itu ada yang pertama kita kenal namanya infak. Jadi pemasukan keuangan negara di masa Rasulullah juga bersumber dari infak. Meski berimpak sangat dianjurkan, Rasulullah tetap mengajarkan kaum muslimin untuk tidak berlebihan dalam berderma. Ini ada kisah ya. Pada waktu Abu Bakar bahkan menginfakkan seluruh hartanya ya. Ketika ditanya tentang apa yang beliau tinggalkan untuk keluarganya, Abu Bakar menjawab bahwa yang ditinggalkan adalah Allah dan Rasul. Namun kemudian hal ini dikoreksi oleh Allah. Allah mengajarkan agar manusia tidak pelit tetapi juga tidak terlalu dermawan, ya, tidak berlebihan, ya, sehingga tidak menyiapkan nafkah sama sekali untuk keluarganya di rumah. Nah, ini tidak boleh, ya. Nah, sumber keuangan lainnya itu zakat. Zakat adalah satu sumber pemasukan negara yang utama di awal-awal periode Madinah. Kewajiban zakat ini menurut pendapat yang masyhur turun dari tahun kedua Hijriah ya. Jadi pada tahun kedua Nabi Hijriah ke Madinah itu sudah ada zakatnya. Rasulullah telah menetapkan zakat sebagai instrumen keuangan sosial dalam agama Islam. Bahkan beliau menegaskan bahwa zakat adalah salah satu dari 5 pondasi agama Islam. Jadi masuk dalam rukun Islam. Di samping syahadat, puasa, sholat, nah ada zakat di situ. Nah pada masa Khalifah Abu Bakar, terdapat sebagian orang yang menolak membayar zakat. Nah Khalifah pada saat itu memerangi mereka yang tidak membayar zakat meskipun mereka sholat. Ya, meskipun mereka sholat karena tidak membayar zakat itu diperangi. Nah, sumber keuangan sosial lainnya adalah wakaf.
Wakaf adalah satu instrumen keuangan sosial utama dalam Islam. Jadi wakaf berbeda dengan zakat dan infak. Perbedaannya terletak pada keabadian aset yang disedekahkan. Jadi kalau zakat itu habis, ya, dibagikan. Kalau wakaf itu tidak habis. Ya. Menurut para ulama, wakaf adalah menahan pokok aset harta dan menyedekahkan hasilnya. Jadi asal pokoknya ditahan. Maksudnya adalah aset harta yang disedekahkan agar dikelola secara produktif. Nah, hasil keuntungan yang didapat dari pengelolaan aset wakaf inilah yang kemudian didistribusikan bagi mauquf laih atau penerima manfaat wakaf. Nah, Rasulullah menjelaskan keutamaan wakaf bahwa wakaf adalah salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun yang berwakaf telah meninggal dunia. Nah, ini ada kisahnya di Madinah ada sumur wakaf dari kekhalifan Utsman. Jadi Utsman pernah mewakafkan sumber air dan sampai sekarang masih ada. Jadi bisa bayangkan itu pahalanya sudah lebih dari 14 abad dan orang sampai sekarang masih mendapatkan manfaatnya. Itulah contoh wakaf yang masih ada sampai sekarang dari zaman kekhalifahan. Jadi menurut hadis ketika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah anak yang soleh. Kemudian ada juga kegiatan membangun kelembagaan. Jadi sebelum Islam datang, pemerintah adalah satu-satunya penguasa kekayaan negara. Sehingga pemerintah bebas mengambil dan membelanjakannya sebanyak mungkin. Nah, sebelum Rasulullah datang, tidak ada konsep tentang keuangan publik dan perbendaharaan di negara di dunia. Ya, belum ada itu konsep uh, perbendaharaan. Nah, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang mengenalkan konsep keuangan publik. Semua harta negara harus dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara, bukan milik individu tertentu. Tempat pengumpulan harta negara itu disebut dengan Baitul Mal. Jadi konsep perbendaharaan negara itu sudah ada 14 abad yang lalu ya di masa kenabian Muhammad SAW. Kemudian ada Baitul Mal, kelembagaan lain atau Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai kas negara. Baitul Mal adalah lembaga yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial minimum setiap negara, baik muslim maupun non-muslim yang hidup di bawah bendera negara Islam. Ya, muslim maupun non-muslim. Pengaturan anggaran pendapatan dan belanja negara oleh Rasulullah dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien. Hal inilah yang menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun terjadi banyak peperangan. Kemudian ada lembaga lain di masa kenabian, itu ada namanya selain Baitul Mal itu disebut dengan lembaga Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi pengawasan pasar yang didirikan untuk menghadirkan suasana pasar yang kondusif dan terhindar dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti riba, ya, baik riba nasyiyah maupun riba fadal. Nah, Nabi sendiri pernah menegur Bilal karena ketidaktahuannya dia melakukan riba fadal dalam perdagangan kurma. Seperti apa? Jadi pada waktu itu Bilal melakukan riba dengan menukarkan kurma dua sak kurma yang kualitasnya kurang bagus ditukarkan dengan satu sak kurma yang kualitasnya bagus. Ini disebut dengan riba fadal. Artinya pertukaran ini nggak sama. Ya, yang satu 2 sak, yang satu sak. Nah ini nggak boleh dalam Islam. Jadi harus sama timbangannya. Kalau 2 sak ditukar dengan 2 sak. Meskipun terdapat perbedaan kualitas. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita
untuk menghindari itu. Caranya adalah yang baik adalah dijual dulu, eee, kurma yang kurang bagus sebanyak 2 sak. Nah, uangnya itu dibelanjakan untuk kurma yang kualitas bagus yang 1 sak. Jadi mempertukarkan 2 barang dengan jumlah yang berbeda, itu termasuk riba fadl, itu nggak boleh, haram. Nah, selanjutnya ada ekonomi moneter. Jadi prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. Jadi pada zaman Rasulullah mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Dinar jadi, Rasulullah tidak menciptakan mata uang sendiri pada waktu itu. Jadi menggunakan mata uang yang sudah ada, di dunia. Jadi di dunia, negara dunia itu ada 2 yang kuat itu Romawi dan Persia. Nah, Nabi menggunakan mata uang yang sudah ada pada waktu itu. Dinar adalah mata uang emas yang berasal dari Romawi, sedangkan dirham adalah mata uang perak asal Persia. Meski bukan berasal dari negeri Islam, mata uang ini, Rasulullah menerima kedua mata uang ini sebagai alat tukar yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat mengadopsi sebuah kebiasaan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sehingga para ulama menyusun sebuah kaidah fikih yang terkenal, al-adatu mukahamah, bahwa adat atau tradisi dapat menjadi sumber hukum bila masih sesuai atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Tetapi kalau bertentangan dengan kaidah agama, maka adat atau tradisi itu tidak boleh menjadi sumber hukum. Slide yang terakhir ini tentang intervensi pasar. Jadi di zaman Nabi juga kita sudah mengenal ada istilahnya intervensi pasar. Jadi kan di ekonomi kapitalis itu kita suka dengar itu, bagaimana sistem mekanisme pasar diintervensi. Nah, ini boleh atau tidak. Nah, ini saya jelaskan bahwa aktivitas intervensi pasar seperti apa di zaman kenabian. Jadi Rasulullah secara tegas menolak, ya. Jadi di Islam dilarang bahwa pasar diintervensi, ya. Hal ini terjadi ketika harga-harga barang naik di kota Madinah. Kenaikan harga ini mendorong para sahabat untuk meminta Nabi agar menetapkan harga. Jadi nggak boleh, karena dulu berfluktuasi, maka para sahabat meminta Nabi, karena Nabi adalah pemimpin negara, untuk menetapkan satu harga. Nah, Nabi menolak, ya, permintaan ini. Jadi dari dalilnya adalah dari Anas berkata bahwa telah naik harga barangan pada masa Rasulullah, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami." Lalu Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang menetapkan harga, pemegang perluas dan pemberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap bahwa aku berjumpa dengan Tuhanku tanpa seorang pun dari kalangan kamu menuntut kepadaku dengan kezaliman pada darah dan harta." Jadi kita tidak boleh dilarang untuk zalim pada darah dan harta. Jadi kegiatan intervensi itu merupakan kegiatan yang dilarang, ya, dalam ekonomi Islam. Nah, dalam ilmu ekonomi, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sehingga penetapan harga oleh pemerintah itu tidak diperkenankan dalam Islam. Jadi negara tidak boleh melakukan intervensi ke pasar. Ya, dalam konsep Islam itu dilarang. Tapi hal ini hanya berlaku pada kondisi pasar dalam keadaan baik. Jadi pada kondisi keadaan pasar baik, tentu dalam kondisi tertentu saat terdapat kecurangan, sebagaimana dikeluhkan oleh Ibnu Taimiyah, pemerintah boleh. Jadi intervensi hanya boleh pada kondisi ada kecurangan, ya, kecurangan di pasar ini
boleh dilakukan intervensi. Contohnya seperti misalnya apa? Minyak goreng ya. Ini kan ada indikasi ada kecurangan di situ. Nah, pemerintah boleh melakukan intervensi, menetapkan harga semurah mungkin ya untuk di pasar. Nah, di luar itu tidak boleh. Jadi misal pemerintah masuk ke pasar yang sedang berjalan fair ya, terus melakukan intervensi, menetapkan harga itu tidak boleh, dilarang. Oke, kita masuk ke slide terakhir. Jadi slide terakhir ini saya memberikan tugas, tugas membuat makalah. Tugasnya berupa grup ya. Di grup tolong dilihat slide terakhir ya. Jadi ada grup, ini sudah saya bagi tema-temanya. Ada pemikiran ekonomi Abu Yusuf, kemudian pemikiran ekonomi Imam Ghazali, dan sampai 10 makalah. Ini saya bagi dengan 10 grup. Nah, ini yang saya baru tunjuk adalah ketua grupnya. Nah, silakan teman-teman atau ketua grup memilih kelompoknya atau teman-teman memilih ketua grupnya. Jadi silakan bergabung sesuai dengan keinginannya, bebas saja ya. Bebas saja, yang penting tidak boleh lebih dari 4 orang. Jadi misalnya Pak Suryansah. Nah, boleh memilih 4 atau ada teman-teman yang mau ikut ke grup Pak Suryansah boleh. Nah, diatur aja bisa nanti kalian membentuk Google Meet ngebahas ini untuk ngebagi ya, nanti pembagiannya tolong dilaporkan ke saya. Jadi yang saya lihat nanti ketua-ketua grupnya aja ya. Suryansa, Solahuddin, Zamzami, Fatih Sidik, Ika Irawati, Harmon, Supriyatno, Hudan, Desiana, dan Yamin. Nah, ketua grupnya. Nah, mahasiswa kita kurang lebih ada 42 ya. Jadi dibagi 4-4, nanti yang satu ada grup yang 5 orang. Boleh 5 orang. Jadi ini makalah ini dibuat nanti dipresentasikan setelah libur ya. Jadi setelah libur habis lebaran ya. Habis lebaran nanti dipresentasikan satu hari itu 2 pemakalah. Jadi yang pertama itu nanti menyajikan pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Yang pertamanya, kedua adalah Imam Ghazali. Jadi sekali pertemuan itu ada 2 nanti yang mempresentasikan. Jadi grup pertama dan grup 2 setelah lebaran. Oke, itu saja mungkin kegiatan kita belajar mengajarnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA grup ya. Nanti saya jawab. Kalau ada nggak jelas untuk tugas, saya ingatkan lagi, satu grup 4-5 orang. Kemudian judul-judulnya sudah diberikan, sesuai dengan itu nanti disiapkan makalahnya. Makalahnya dibuat, nanti dilaporkan, dikirim ke email saya. Kemudian setelah lebaran dipresentasikan. Nanti kita bahas. Oke, itu saja cukup dari saya. Saya pikir saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.